Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu transaksi sales. Dalam modul sales ini akan terdapat transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan tunai dengan mata uang USD dan IDR, transaksi penjualan kredit dengan mata uang USD dan IDR, kemudian transaksi pembayaran penjualan. Setelah itu, transaksi retur penjualan dengan mata uang USD atau IDR, kemudian pembayaran piutang dengan mata uang USD atau IDR. Sekarang kita masuk ke transaksi penjualan yang pertama, yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang USD. Di sini saya ambil contoh pada dokumen 31 untuk dimasukkan ke aplikasi ABSS. Di mana pada tanggal 10 Januari 2016, PT Surya Kencana membeli barang secara tunai dengan termin COD. Ini adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Surya Kencana. Sekarang kita masuk ke aplikasi ABSS. Untuk modul sales ini, kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Kita pilih customer-nya. Tadi kan yang beli itu PT Surya Kencana, kita pilih. Kemudian terminnya kita pilih jadi COD karena tunai. Untuk tax inklusifnya kita harus kosongkan ya, karena dia tidak termasuk PPN. Kalau kita checklist, ini berarti sudah termasuk PPN. Kemudian kita ubah layoutnya dulu menjadi item, karena dia membeli barang, bukan membeli jasa. Kalau dia membeli jasa, berarti ini kita ganti menjadi service. Oke, setelah itu kita masukkan nomor invoice-nya. Di sini nomor invoice-nya itu FJ100116. Masukkan FJ100116 untuk tanggal 1 Januari 2016. Terus barang yang dibeli di sini ada 3 jenis. Kita masukkan satu-satu. Yang pertama adalah P02 sebanyak 3. Berarti di sini 3. Kemudian item number-nya kita pilih menjadi P02. Untuk tax-nya ini kita isi PPN ya, karena dia dikenakan PPN. Kemudian untuk job kita pilih menjadi P, yaitu produk, karena dia membeli produk. Kemudian selanjutnya kita isi barang yang kedua, yaitu P03, jumlahnya 2. Berarti di sini isinya 2, kemudian di sini P03. Ini jobnya juga kita isi P. Kemudian yang ketiga itu P04 dengan jumlah 2. Kemudian di sini P04. Jobnya juga kita ubah menjadi P. Nah, ini sudah terisi semua. Kemudian untuk kategori ini kita pilih O. Kenapa O? Karena dia menggunakan mata uang USD. Kalau untuk lokal ini atau lokal, dia untuk mata uang lokal, seperti contohnya nanti penjualan tunai secara IDR. Itu nanti kita pilih kategorinya L. Karena ini USD, maka kita pilih kategorinya O. Oke, kalau sudah terisi semua dan sudah benar, maka kita klik create. Nah, setelah kita mengisi, kemudian kita ingin melihat jurnal yang sudah kita isi tadi. Kita bisa lihat di modul sales, kemudian pilih transaction journal. Kita ubah tanggalnya menjadi 1 Januari 2016. Date from-nya. Nah, nanti di sini akan muncul nih yang tadi kita isi. Tanggal 10 Januari 2016, PT Surya Kencana. Ini jurnal yang dibuat dari transaksi yang sudah kita masukkan tadi. Kalau sudah, kita klik close. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya.
yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan tunai dengan mata uang USD. Pada tanggal 14 Januari 2016, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari PT Makmur atas penjualan jasa servis dengan nomor invoice FJ140116 sebesar 10 US dollar transfer melalui bank USD. Sekarang kita langsung masuk saja ke aplikasi ABSS-nya. Kita pilih modul sales, kemudian receive payment. Setelah itu kita pilih dulu nih customer-nya. Tadi kan customer-nya itu PT Makmur. Kita pilih PT Makmur. Kemudian baru kita pilih account-nya. Karena tadi ditransfer melalui bank USD, maka kita pilih bank USD. Kemudian kita isi dulu ID-nya. Kita lihat lagi. ID-nya itu R140116. Masukkan R140116, tanggalnya itu 14 Januari 2016. Oke. Kemudian dia melunasi atas transaksi yang terjadi pada tanggal 14 Januari sebesar 10 dolar. Berarti kita klik di sini, kita masukkan di amount lainnya 10 dolar. Kita enter. Kemudian kita klik di amount receive. Nah, di sini otomatis langsung tertulis 10 US dollar. Kemudian kita enter. Nah, di sini out of balance-nya langsung otomatis 0. Oke. Kalau sudah, kita langsung klik record. Kemudian kita masuk lagi ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang IDR. Di sini saya ambil contoh pada dokumen 36 ya. Pada tanggal 15 Januari 2016, Danti membeli barang secara tunai dengan termin COD. Karena dia penjualan tunai, ke terminnya COD. Dan ini adalah daftar barang yang dibeli oleh Danti. Langsung saja kita masukkan datanya ke aplikasi ABSS. Kita pilih sales, kemudian enter sales. Kita pilih customer-nya yaitu Danti. Kemudian terminnya kita ganti jadi COD karena tunai. Tax inklusifnya pastikan kita kosongkan ya, karena dia tidak termasuk PPN. Kemudian invoice-nya kita ubah. Invoice-nya di sini FJ150116. FJ150116, tanggalnya kita ganti menjadi 15 Januari. Kemudian kita ganti itemnya, layoutnya menjadi item karena dia membeli barang. Oke, ini tanggal kita ubah lagi, tadi kita ganti layoutnya. Kemudian kita lihat di sini dia membeli 4 jenis barang. Yang pertama itu P01 sebanyak 2. Kita isi satu-satu. Ini 2 berarti item numbernya P01. Jobnya adalah P. Taxnya jangan lupa kita ubah menjadi PPN karena dia dikenakan PPN. Kemudian yang kedua adalah P02 sebanyak 5. Kita masukkan 5. Kemudian ini adalah P02. Jobnya menjadi P. Kemudian taxnya PPN. Terus yang ketiga adalah P03 sebanyak 4. Jobnya adalah P. Taxnya berubah jadi PPN. Kemudian yang keempat itu P04 sebanyak 3. Oke, jobnya kita ganti P. Taxnya menjadi PPN. Oke. Kategori
jangan lupa kita isi menjadi L. Kenapa L? Karena dia menggunakan mata uang IDR atau mata uang lokal. Oleh karena itu kita pilih kategorinya L. Setelah itu kita samakan di balance dunia. Balance dunia di sini adalah Rp32.990.100. Kita samakan dengan data di sini. Total setelah pajaknya sama ya berarti Rp32.990.100. Oke. Kalau sudah sama, berarti kita langsung klik record. Oke, selanjutnya apabila kita ingin melihat jurnal dari transaksi yang sudah kita buat tadi, kita bisa lihat di modul sales, kemudian kita pilih yang transaction journal, kemudian tanggalnya kita ubah menjadi 1 Januari 2016. Kita cari, tadi itu kita isi di tanggal 15 Januari. Lihat, di sini 15 Januari ada, dan ini adalah jurnal yang sudah terbuat dari transaksi yang kita buat tadi. Setelah itu kita klik close. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan tunai dengan mata uang IDR. Pada tanggal 17 Januari 2016, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Danti atas penjualan barang dengan nomor invoice FJ170116 sebesar Rp4.420.000 ditransfer melalui Bank BCA IDR. Kita langsung masuk aja ke aplikasi ABSS-nya. Kita pilih modul sales, kemudian kita pilih receive payment. Kita isi dulu customer-nya terlebih dahulu. Kita pilih Danti. Oke. Kemudian kita ubah deposit account-nya menjadi Bank BCA IDR. Kita isi ID-nya yaitu R170111. R170111. Untuk tanggalnya di tanggal 17 Januari 2012. Dia melunasi 4.420.000 atas transaksi penjualan barang tanggal 17 Januari. Berarti di sini sebesar 4.420.000. Enter. Kemudian kita masukkan ke amount receive. Kemudian kita enter lagi. Otomatis out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, kita klik record. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan kredit dengan mata uang USD. Di sini saya ambil contoh dokumen 41 untuk dimasukkan ke aplikasi ABSS. Pada tanggal 20 Januari 2016, PT Surya Kencana membeli barang secara kredit dengan termin next 10 after EOM. Ini adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Surya Kencana. Langsung aja kita masukkan datanya ke aplikasi ABSS. Kita pilih modul sales, kemudian enter sales. Kita pilih customer-nya yaitu Surya Kencana. Terminnya kita ubah. Kita pilih yang day of month after EOM. Discount date tetap first. Balance due date-nya 10. Ini kita 0 aja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul net 10 after EOM. Kita ubah dulu layout-nya menjadi item. Setelah itu, kita masukkan invoice-nya menjadi FJ20 0116, date-nya 20 Januari 2016. Kemudian kita masukkan data barang yang dibeli. Di sini data barang yang dibeli ada dua jenis. Yang pertama P02 sebanyak 2. Kita masukkan 2.
item numbernya berarti P02, jobnya kita pilih P karena dia membeli produk. Setelah itu yang kedua itu P03 sebanyak 3, nanti kita isi di sini 3, P03, jobnya P. Oke, kemudian kategorinya kita pilih O karena dia mata uangnya USD atau mata uang asing. Kemudian kita samakan balance due-nya di sini 757,9 US dollar. Nah, di sini sama. Oke, kita pastikan sudah semua terisi dengan benar. Kalau sudah, kemudian kita klik record. Setelah itu, apabila kita ingin melihat jurnal dari transaksi yang sudah kita buat tadi, kita bisa lihat dari modul sales, kemudian kita pilih transaction journal. Kemudian kita klik di sini, ketik langsung tanggal transaksinya aja. Tadi kan tanggal 20 Januari 2016, kita ketik, kemudian kita enter. Otomatis di sini langsung muncul jurnal dari dokumen transaksi yang sudah kita buat tadi. Tanggal 20 Januari 2016 atas nama customer PT Surya Kencana. Ini adalah jurnal yang dibuat dari transaksi yang tadi. Kita close saja. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit dengan mata uang IDR. Di sini saya ambil contoh dokumen 46 untuk dimasukkan ke aplikasi ABSS. Pada tanggal 25 Januari 2016, Danti membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Danti. Langsung aja kita masukkan datanya ke aplikasi ABSS. Kita pilih modul sales, kemudian enter sales. Setelah itu kita pilih customer-nya, yaitu tadi Danti. Terminnya kita ubah menjadi day of month after EOM. Balance due date-nya kita ganti menjadi 10, ininya 0. Setelah itu layout-nya kita ganti menjadi item. Terus invoice-nya kita isi menjadi FJ250111. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi 25 Januari 2016. Kita lihat data yang dibeli yaitu pertama barang P03 jumlahnya 2. Di sini kita isi 2, kemudian item numbernya P03. Jobnya kita pilih menjadi P karena dia membeli produk. Untuk taxnya kita pilih PPN. Setelah itu P04 sebanyak 2. P04 sebanyak 2, jobnya kita pilih P. Taxnya kita ganti jadi PPN. Kategorinya menjadi L karena dia mata uang IDR. Kemudian kita samakan balance due-nya sebesar Rp800.800 sama juga. Oke, ini udah sama di dokumen transaksinya. Kalau udah sama, kita langsung klik record aja. Setelah itu, apabila kita ingin melihat jurnal dari transaksi yang sudah dibuat, kita bisa lihat dari modul sales. Kemudian kita klik transaction journal. Kita masukkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 25 Januari ya. Langsung masukin aja, bisa 25 Januari, enter. Nah, di sini muncul jurnal dari transaksi yang sudah dibuat tadi.
tanggal 25 Januari 2016 atas nama customer Dati. Kalau sudah, kita klik close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi retur penjualan dengan mata uang rupiah atau asing. Di sini saya ambil contoh pada transaksi di dokumen 51 untuk dimasukkan ke aplikasi ABSS. Pada tanggal 23 Januari 2016, perusahaan mendapat retur dari PT Surya Kencana dengan nomor invoice RJ230116 berdasarkan transaksi pada tanggal 20 Januari 2016 dengan nomor invoice FJ200116 secara kredit dengan termin net 10 after OM. Ini adalah data barang yang diretur oleh PT Surya Kencana. Langsung aja kita masuk ke aplikasi ABSS-nya. Kita masih di modul sales ya, karena masih berhubungan dengan sales. Kemudian kita pilih yang enter sales. Kita pilih customer-nya, yaitu tadi PT Surya Kencana. Untuk termnya yang ini, day of month after EOM. Kemudian balance due date-nya kita isi 10. Ini discount for early payment-nya kita 0. Kemudian kita enter. Nah, di sini jadi net 10 after EOM. Kemudian kita ubah dulu layout-nya menjadi item karena dia mengembalikan barang. Kemudian kita masukkan nomor invoice-nya. Nomor invoice-nya ini ya, RJ230116. Kita masukkan RJ230116 untuk tanggalnya 23 Januari 2016. Kemudian barang yang dikembalikan itu di P02 sebanyak 1. Nah, di sini berarti kita minus 1 karena retur. Jadi barangnya di minus. Kemudian ini P02. Untuk jobnya yaitu P. Tax PPN. Ini tax inklusifnya dikosongkan ya. Karena dia tidak termasuk PPN. Tapi di sini tetap PPN ya, taxnya. Kemudian barang yang kedua itu P03 sebanyak 2. Minus 2, jangan lupa tandai minus. P03. Oke, jobnya P karena dia produk. Kemudian kategorinya itu adalah O karena dia mata uang asing nih, USD. Kalau misalnya dia menggunakan mata uang IDR atau rupiah, berarti dia kategorinya L. Nah, setelah itu jangan lupa kita ubah jurnal memonya menjadi sell retur. Kalau di sini kan sell saja. Karena ini retur, maka kita tambahkan menjadi sell retur. Oke. Kemudian kita samakan total balance due-nya yaitu 380,6. Nah, ini udah sama. Kalau sudah sama, langsung aja kita klik import. Nah, setelah itu jika kita ingin melihat jurnal yang sudah kita buat dari transaksi tadi, kita bisa lihat di modul sales, kemudian transaction journal. Kita masukkan tanggalnya 23 Januari 2016. Nah, ini kebetulan tanggal 23 Januari kan juga tadi sebelumnya ada di transaksi penjualan kredit. Kita cari aja ke bawahnya yang nomor invoice RJ. Nah, ini ada ya, RJ 23 Januari 2016. Ini sell retur yang tadi pada saat kita ngisi data yang dikembalikan. Kemudian ada lagi ini yang credit from RJ. Ini pada saat pengurangan piutang yang tadi ini. Oke, kalau sudah kita klik close. Oke, selanjutnya kita akan mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat di aplikasi ABSS dengan cara masih di modul sales. Kemudian kita pilih sales register. Nah,
Di Return and Credits akan muncul transaksi pada tanggal 23 Januari 2016. Ini kita klik Apply to Sale. Oke. Kemudian kita isikan dulu ID-nya, yaitu ini sama RJ230116. Untuk tanggalnya berarti 23 Januari 2016. Oke. Kemudian kita lihat di sini dia mengembalikan barang berdasarkan transaksi pada tanggal 20 Januari 2016. Berarti ini ya, 20 Januari 2016 kita klik di sini. Nah, ini langsung otomatis muncul nominalnya 380,6. Kemudian kita enter aja. Otomatis out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, kita klik record. Nah, di sini langsung hilang tadi transaksi tersebut. Oke, kalau sudah kita klik close. Kemudian kita lihat nih transaksi jurnal yang sudah kita buat tadi akan terbuat jurnal nih. Kita klik aja di modul sales juga, kemudian klik transaction journal, kemudian kita masukkan 23 Januari 2016. Kita cari transaksinya RJ tadi. Nah, ini 23 Januari 2016 RJ230116. Nah, ini transaksi yang sudah dibentuk nih. Jurnalnya sudah dibentuk seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita klik close. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi terakhir pada modul sales, yaitu transaksi pembayaran piutang dengan mata uang rupiah atau asing. Di sini sebagai contoh saya ambil di dokumen 56 untuk dimasukkan ke aplikasi ABSS. Pada tanggal 12 Januari 2016, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Abadi atas nomor invoice INV-05 sebesar $25 ke akun cash USD. Oke, langsung aja kita masukkan ke aplikasi ABSS. Kita masuk ke modul sales, kemudian kita masuk ke receive payment karena kita menerima. Kemudian kita pilih customer-nya tadi adalah PT Abadi. Kita masukkan. Oke, kemudian kita lihat di sini ke akun cash USD. Nah, ini udah benar ya, cash USD. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu ID-nya, yaitu R120116. Tanggalnya adalah 12 Januari 2016. Oke, kemudian kita lihat di sini dia menerima pembayaran piutang dari PT Abadi atas nomor invoice INV-05. Oke. Kalau INV-05, nah ini kan di sini ada 3 transaksi. Ada 3, kita lihat aja coba satu-satu ya. Kita klik tanda panahnya. Nah, di sini ada INV-05. Kemudian kalau kita klik yang ini, di sini FJ. Kalau yang ketiga, ini FJ juga. Berarti yang akan dibayar ini yang pertama. Berarti kita klik di sini sebanyak $25. Oke, kemudian kita klik di amount receive. Kita enter, otomatis out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, kita langsung saja klik record. Setelah itu kita bisa langsung lihat jurnal dari transaksi yang sudah kita buat tadi. Kita masuk di modul sales, kemudian transaction journal. Kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 12 Januari di modul receipt. Karena tadi kita menerima. Oke, kita enter. Kita cari yang R12. Nah, ini. Ini jurnal yang sudah dibuat tadi nih. Oke, kalau sudah kita close.